77 Cara Sukses ala Rasulullah. Bab 1. Bekerja menjemput rizki meraih surga. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rizki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Quran Surah Al-Maidah ayat 88. Yang pertama, dagang ibadah. Barang siapa yang di waktu sorenya merasakan kelelahan karena bekerja, berkarya dengan tangannya sendiri, di waktu sore itulah ia terampuni dosanya. Hadis riwayat At-Tabrani dan Baihaqi. Di kota Madinah, tidak terlalu jauh dari Masjid Nabawi, ada sebuah properti sebidang tanah dengan sumur yang tidak pernah kering sepanjang tahunnya. Sumur itu dikenal dengan nama Sumur Rama karena dimiliki oleh seorang Yahudi yang bernama Ruma. Ruma si Yahudi ini menjual air sumurnya kepada penduduk Madinah. Setiap hari orang-orang antri untuk membeli air sumur itu. Terkadang si Yahudi ini menaikkan harga jual air sesuka hatinya. Penduduk Madinah terpaksa membeli air dari sumur itu karena hanya sumur itu yang tidak pernah kering. Melihat kondisi seperti ini, Rasulullah berkata, kalau ada yang bisa membeli sumur itu, balasannya adalah surga. Seorang sahabat Rasulullah bernama Utsman bin Affan langsung mendatangi Yahudi pemilik sumur. Utsman menawarkan diri untuk membeli sumur tersebut, tetapi si Yahudi ini menolak. Dia berpikir sumur itu adalah lahan bisnisnya saat ini. Utsman dengan keahliannya sebagai negosiator andal berkata kepada si Yahudi, "Aku akan membeli setengah dari sumurmu dengan harga yang pantas. Jadi kita bergantian menjual air. Hari ini kamu, besoknya saya." Melalui negosiasi yang sangat ketat, akhirnya si Yahudi mau menjual sumurnya sendiri senilai 1 juta dirham. Kemudian dia memberikan hak pemasarannya 50% kepada Utsman bin Affan. Sebuah kejadian membuat Yahudi kesal. Ternyata Utsman memberikan air sumur ini secara gratis kepada penduduk Madinah. Pada hari itu penduduk Madinah mengambil air sepuasnya agar besok tidak perlu membeli air kepada si Yahudi. Ruma merasa dirinya sudah kalah dengan Utsman. Dia akhirnya menjual sumur tersebut secara keseluruhan kepada Utsman. Kemudian Utsman segera membayar separuh lagi dari harga sumur itu. Sumur pun sah dimiliki oleh Utsman secara keseluruhan. Hari ini sumur tersebut dikenal dengan Sumur Utsman. Tanah luas sekitar sumur tersebut menjadi sebuah kebun kurma yang disirami air dari sumur Utsman. Kebun kurma tersebut dikelola oleh Badan Wakaf pemerintah Saudi sampai dengan hari ini. Kurmanya diekspor ke berbagai negara lain. Hasilnya diberikan kepada yatim piatu dan pendidikan. Sebagian lagi dikembangkan menjadi hotel dan proyek-proyek lainnya. Sebagian lainnya dimasukkan ke dalam rekening paling tua atas nama Utsman bin Affan. Hasil usaha ini begitu mencengangkan dengan pemasukan sekitar 50 rial per tahun, setara 200 miliar. Kisah yang penulis sampaikan ini harus kita cermati untuk diambil pelajaran. Keberhasilan Utsman tersebut tentu karena beliau tidak hanya mencari keuntungan di dunia, tetapi lebih dari itu yaitu untuk mencapai keridhaan Allah. Beliau tahu bahwa cara kerja seorang muslim tidak hanya memuliakan dirinya atau memuliakan dirinya di antara manusia-manusia lainnya, akan tetapi bekerja merupakan investasi amal saleh. Bekerja memiliki nilai ibadah dan juga sebagai jaminan ampunan dosa. Berdagang adalah salah satu profesi yang bertujuan untuk menjemput rizki. Berdagang merupakan perbuatan yang dikategorikan oleh ulama fikih sebagai perbuatan mubah. Setiap hari kita tidak akan terlepas dari kegiatan berdagang ini. Namun jika kita perhatikan kegiatan perdagangan telah menyita banyak waktu. Tidak jarang terjadi kelalaian saat para pedagang beraktivitas menjalankan usahanya. Lihatlah suasana di pasar. Baik pedagang maupun pembeli sangat asik dengan aktivitasnya masing-masing. Ada yang tawar-menawar dan pilih-memilih produk. Tanpa mereka sadari, ini semua menghabiskan waktu yang begitu banyak. Kemudian ketika kita berjalan di pusat perbelanjaan modern, tanpa terasa kita menghabiskan waktu yang begitu panjang hanya untuk mencari beberapa produk yang kita inginkan.
Sebagai seorang pembeli saja, terkadang kita harus menghabiskan begitu banyak waktu untuk berbelanja. Apalagi para pedagang, mereka tentu menghabiskan waktunya sepanjang hari untuk menjual produk-produknya. Kembali kepada tujuan hidup kita di muka bumi ini, dalam hidup ini kita harus memperbanyak amal saleh dengan beribadah kepada Allah, sebab tujuan manusia diciptakan adalah untuk beribadah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Kurangnya waktu berinteraksi dengan Sang Khalik dapat menyebabkan kecemasan tersendiri yang terkadang sedikit mengganggu ruang hati seorang muslim. Bisikan kecil hati mengatakan bahwa kita telah menghabiskan waktu untuk melayani hawa nafsu. Namun bisikan hati dan dari ruang yang lain mengatakan bahwa kita juga harus memenuhi keperluan hidup agar tidak menjadi orang yang lemah secara finansial. Lantas bagaimana aktivitas pedagang agar tidak mengabaikan Sang Khalik dan tidak menelantarkan kehidupan dunia? Seorang pedagang harus memulai dengan niat yang baik, yaitu niat karena mengharapkan keridhaan Allah. Hamba-hamba yang tulus beribadah hidupnya akan dipenuhi dengan keberkahan. Risalah ilahiyah mudah dilaksanakan dengan keikhlasan. Niat merupakan penilaian awal diterima atau tidaknya suatu amal perbuatan. Jadi, semua perbuatan yang dikategorikan mubah akan bernilai ibadah jika diiringi dengan niat untuk mendapatkan keridhaan Allah. Sehingga perbuatan itu bernilai ibadah. Rasulullah bersabda, setiap amal disertai dengan niat, setiap amal seseorang tergantung dengan apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap perbuatan berdasarkan pada niatnya dan hal ini merupakan bagian dari iman yang merupakan pekerjaan hati. Sementara iman pembenaran dalam hati harus diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Berdagang merupakan usaha untuk memenuhi keperluan hidup. Setiap usaha yang dilakukan oleh orang Islam dapat menjadi ibadah yang bernilai pahala. Tentunya jika semua aktivitas ini diniatkan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Kaidah fikihnya al-amru bimakasidiha, yaitu semua urusan tergantung kepada tujuannya. Meski demikian, setiap yang dapat dikategorikan sebagai ibadah adalah setiap perkara yang bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebagai manusia yang mempunyai sifat lalai, keimanan seringkali tidak stabil dan selalu tergoda oleh hawa nafsu. Karenanya, niat baik ini untuk mengubah perbuatan mubah menjadi amal saleh. Berdagang mungkin saat ini sudah menjadi profesi kita, jadikanlah aktivitas perdagangan itu menjadi amal saleh. Pertanyaannya, apakah benar niat kita selama ini sesuai keinginan Allah? Kita harus introspeksi diri terlebih dahulu sebelum merasa kalau kegiatan kita hari ini sudah bernilai ibadah. Yang pertama, sudahkah kita berniat dagang untuk mendapatkan keridhaannya? Yang kedua, apakah yang kita jual adalah barang-barang yang halal lagi thayyib, ada nilai manfaat? Tiga, apakah dalam berdagang kita tidak melanggar semua koridor larangannya? 4. Sudahkah kita berdagang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya? 5. Apakah usaha perdagangan kita tidak menzalimi sesama makhluknya? Tanamkan pertanyaan-pertanyaan ini di dalam hati, kemudian jawablah dengan bisikan-bisikan kecil dalam hati. Jika ternyata ada kesalahan dalam menjalankan usaha perdagangan ini, maka perbaiki mulai sekarang agar usaha ini bernilai ibadah. Semoga kita termasuk golongan yang akan dikumpulkan di dalam surganya bersama dengan para rasul dan sahabat-sahabatnya. Karena ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. 2. Allah pemberi rizki. Dan tidak satupun makhluk bergerak bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rizkinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata Lauh Mahfuz. Quran Surah Hud ayat 6.
Jika kita merenungi ayat di atas, maka kita akan sadar dan meyakini bahwa hanya Allah yang akan memberikan rizki kepada kita. Tidak perlu khawatir masalah rizki karena itu merupakan takdir ikhtiar. Kita hanya perlu menjemput rizki yang sudah ditetapkan. Salah satu prosesnya adalah dengan bekerja. Bekerja termasuk salah satu perbuatan terpuji bernilai ibadah. Rasulullah dan para sahabat sangat giat dalam bekerja. Rasulullah bekerja menggembala kambing sampai menjadi pedagang. Hadis berikutnya adalah bukti konkret bahwa sahabat bekerja untuk menafkahi anggota keluarganya. Diriwayatkan bahwa Rasulullah menjabat tangan Sa'ad bin Muaz al-Ansari seraya berkata kepadanya, "Mengapa tanganmu melepuh kasar seperti ini?" Sa'ad menjawab, "Karena aku mengolah tanah dengan cangkul ini untuk mencari nafkah keluarga yang menjadi tanggunganku." Rasulullah kemudian meraih tangan Sa'ad bin Muaz dan menciumnya sambil bersabda, "Ini adalah tangan yang tidak akan pernah disentuh api neraka." Hadis riwayat At-Tabrani. Betapa besarnya penghargaan Rasulullah kepada para pekerja keras. Beliau memberikan motivasi terhindar dari api neraka untuk mereka yang bekerja demi keluarganya. Seorang mukmin yang kuat lebih disukai Rasulullah dibandingkan dengan mukmin yang lemah. Oleh karena itu, bekerjalah untuk terus memperbaiki kualitas diri dengan balutan keberanian dan ketangguhan. Beginilah seorang mukmin yang tidak mungkin berputus asa. Kekuatan hanya akan berjodoh dengan keberanian, kelemahan berjodoh dengan ketakutan dan pemalas. Ketika malam hari, mungkin kita melihat seekor cicak yang makanannya adalah nyamuk. Si cicak ini terus berusaha dengan keras untuk mendapatkan nyamuk. Dia merayap sementara si nyamuk terbang ke sana kemari. Bagaimana mungkin merayap dapat menangkap yang terbang ke sana kemari? Mungkin saja dengan kuasa Allah, cicak tetap dapat menangkapnya karena ternyata si nyamuklah yang mendekati si cicak tersebut. Seekor cicak dengan merayap saja rizkinya datang, apalagi manusia yang punya akal. Tentu dengan mudah mendapatkan rizki yang Allah tetapkan untuk mereka sebagai hambanya. Rizki yang merupakan bagian dari ketetapan Allah itu sudah mengetahui di mana pemilik rizki berada. Meskipun pemilik rizki tidak mengetahui keberadaan rizkinya, dalam proses menjemput rizki jangan sampai melalaikan kebenaran. Apa guna kita jika harus melanggar ketentuannya, kalau ternyata segala sesuatu sudah ada jaminannya? Cukuplah kita berusaha di jalan kebenaran, menghindari perbuatan zalim untuk mendapatkan rizki, untuk mencapai keberkahan. Sumber rizki sangat luas, seluas bentangan bumi seisinya, dan sedalam lautan samudra. Tidak mungkin kita ingkari setiap jengkal dari harapan bumi ini merupakan tempat terbaik untuk mendapatkan rizki yang Allah janjikan. Akan tetapi terkadang ada beberapa manusia yang hanya menunggu rizki datang kepadanya. Orang-orang seperti ini lebih mementingkan selera pribadi dalam menjemput rizkinya. Hal ini bisa jadi disebabkan mereka ingin mendapatkan rizki secara cepat tanpa harus berusaha payah menggapainya. Padahal Allah telah memerintahkan untuk menjemput rizki sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizkinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Quran Surah Al-Mulk ayat 15. Allah menciptakan bumi sebagai tempat tinggal manusia. Dia berikan kenyamanan di bumi agar memudahkan manusia dalam beraktivitas. Salah satunya menjemput rizki yang sudah Dia tetapkan untuk semua manusia. Kemudian fasilitasnya darinya ini membuat manusia bebas memilih profesi apa saja, kapan saja, dan di penjuru mana saja dalam proses menjemput rizki. Tujuan kita semua hidup di muka bumi ini adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia tanpa harus melalaikan kewajiban
kepada Allah dan Rasulullah. Dan orang-orang salih mengajarkan kepada kita cara memanfaatkan waktu pagi dengan sebaik-baiknya agar tujuan hidup bahagia dunia akhirat tercapai. Yang pertama, mulai pekerjaan dari pagi hari. Kedua, memulai dengan jalan ketakwaan kepada Allah. Tiga, memulai pekerjaan sesuai dengan ketetapan hukum syara. Jika ada Anda menjemput rizki dengan cara berdagang, maka bersegeralah menunaikannya. Buka toko Anda, susun dengan rapi barang dagangannya. Tidak usah khawatir, biarkan Allah yang mengatur tiap-tiap langkah pembeli yang akan menuju ke toko Anda. Yang paling penting adalah tetapkan istiqomah berada di jalan kebenaran. Banyak hal yang akan kita rasakan ketika baru memulai usaha dagang ini. Terkadang dalam 1, 2, 3 hari, bahkan lebih dari itu, Anda belum mendapatkan pelanggan. Tidak perlu risau, bisa jadi ternyata rezeki Anda sudah menunggu di rumah. 3. Tawakal kunci menjemput rizki. Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya niscaya, kamu akan menang. Dan bertakwalah kamu hanya kepada Allah jika kamu orang-orang beriman. Quran Surah Al-Maidah ayat 22. Tentu kita mengingat peristiwa Sayyidah Hajar, ibunda Nabi Ismail, yang berada di padang pasir tandus, tidak ada manusia. Sepeninggalan Nabi Ibrahim, Hajar dan Ismail kecil berada di tempat ini sebagai seorang yang beriman. Hajar menyerahkan nasibnya kepada Allah dengan sabar dan tenang. Cerita ini dimulai dengan sebuah peristiwa saat perbekalan Hajar sudah habis. Hajar dan Ismail kecil pun mulai merasa lapar di bawah terik matahari yang sangat panas. Sungguh penderitaan yang luar biasa. Lapar dan dahaga yang tertahankan ini akhirnya membuat Hajar berlari pergi untuk mencari air. Hajar melihat adanya tanda-tanda air di tempat yang bernama Syafa. Tetapi setelah didatangi tidak ada air sama sekali, sehingga dia pun kembali mendatangi anaknya ke tempat yang bernama Marwah. Demikianlah ikhtiar yang dilakukan Hajar berulang-ulang hingga mencapai 7 kali berlarian bolak-balik. Kegagalan dalam mencari air membuat Hajar duduk dengan tidak berdaya karena sudah kehabisan tenaga. Kepercayaan terhadap Allah menjadikannya tidak berputus asa. Dengan kepercayaan dan prasangka baik, Hajar menghadapi kesedihan yang tak terhingga. Setelah mengumpulkan tenaga, Hajar kembali bangkit untuk mencari air. Namun terjadi sesuatu di luar dugaan. Dia mendapati setumpuk pasir yang mulanya kering menjadi basah. Dipegangnya pasir itu ternyata benar-benar basah dan berair. Dia gali pasir itu dan akhirnya mendapatkan air. Mereka berdua dapat minum sepuasnya sambil mengucapkan rasa syukur kepada Allah yang telah mengabulkan doanya. Dengan adanya air, burung-burung mendekat. Berkat jejak burung-burung ini berdatangan berbagai rombongan untuk menetap di tempat tersebut karena ada sumber air. Akhirnya Hajar dan Ismail menjadi anggota penduduk yang tinggal di tempat itu, tempat yang dikenal dengan sebutan kota Mekah. Kisah Ibunda Ismail ini adalah sebuah bukti sejarah bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan ikhtiar seorang hamba yang selalu berada dalam ketakwaan. Terbukti, bukit yang tandus tidak ada penghuninya menjadi sebuah kota yang sangat ramai. Demikianlah Allah mengajarkan kepada hambanya untuk berusaha secara maksimal dalam penjemputan rizki. Selalu bertawakal, meyakini bahwa Allah tidak akan menelantarkan hambanya tanpa rizki. Meskipun di padang pasir yang sangat tandus, Allah menghadirkan telaga Zam-Zam yang menjadi sumber rizki untuk Ismail dan ibunya, yang akhirnya dapat dinikmati oleh banyak orang. Bertawakal dalam hal ini maksudnya adalah ketika seorang hamba menyerahkan segala urusannya kepada Allah dengan dibarengi ikhtiar dan doa. Imam Ghazali memaknai tawakal dengan penyerahan hati kepada Allah. Sesungguhnya segala sesuatu tidak akan keluar dari ilmu kekuasaannya.
Beliau juga memberikan perumpamaan mengenai orang-orang yang bertawakal, seperti manjanya bayi kepada seorang ibu. Betapa hubungan sang ibu dengan bayinya tidak dapat dipisahkan sedikit pun. Begitulah ilustrasi hubungan hamba-hamba yang bertawakal kepada Allah. Jika kita merasa cemas dengan kegagalan mendapat rizki dan merasa takut terhadap kekurangan rizki, ingatlah pesan Allah. Dan cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Quran Surah Al-Furqan ayat 31. Biarkan ikhtiar dan doa-doa hanya sebagai sarana untuk mengetuk pintu-pintu langit. Sesudah itu biarkan kuasa Allah yang memberikan rizki kepada kita. Bukankah ini yang dicontohkan oleh Hajar? Tanpa pernah merasa lelah, beliau mencari air di tengah-tengah padang pasir. Kita harus sadar bahwa bertawakal kepada Yang Maha Kuat dan Maha Kaya, kekuatannya sangat besar. Tentu hal ini akan mengeluarkan kita dari kesusahan apapun bentuknya. Tetaplah dalam keadaan yakin bahwa pertolongannya akan datang untuk membantu setiap hamba yang mendekat. Kemampuan bertahan untuk meraih rizki adalah perjuangan dengan tentara kemauan kuat, ketulusan, dan konsisten. Memang ini bukan perkara mudah, tetapi bukan berarti kita tidak mampu melakukannya. Yakinlah dengan pertolongan Allah bahwa inilah awal perjuangan yang baik. Sebab Allah adalah tempat bergantung segala kekuatan. Bertahan dan tetap istiqomah inilah dua kunci mencapai kesuksesan. Maksimalkan kekuatan pikiran dan panjatkan doa-doa yang tulus. Allah pasti tidak akan lalai dengan usaha dan doa manusia. Siapa yang mau berusaha keras dan mempertajam doa-doanya, maka dengan izin Allah, sampailah dia pada tujuan dan keinginan hidupnya. Orang yang menginginkan impiannya menjadi kenyataan harus menjaga diri agar tidak tertidur. Richard Wheeler. 4. Syukur dan husnuzon kepada Allah. Dia Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang yang sesat. Quran Surah Al-Hijr ayat 56. Sebuah kisah pernah dialami oleh seorang ibu. Dia memiliki 5 orang anak. Si ibu mencari nafkah dengan berjualan tempe. Suatu pagi, ibu ini hendak membawa tempenya ke pasar, tetapi tempenya ternyata belum berubah wujud menjadi tempe yang keadaannya masih cair. Berbagai cara dia lakukan tetapi tidak berhasil. Dengan tekadnya, si ibu tetap Si ibu tetap memberanikan diri ke pasar sambil terus berharap dan berdoa semoga Allah memberikan pertolongannya. Tiba waktu siang, tempe itu belum jadi juga. Kemudian datang seorang perempuan menghampirinya dan bertanya, tempenya masih ada? Si ibu menjawab dengan perasaan khawatir, ada. Perempuan ini berkata, saya mencari tempe yang belum jadi untuk dikirimkan ke anak saya. Dengan perasaan lega, si ibu membuka tempenya yang belum jadi tersebut. Perempuan itu bersyukur bisa mendapatkan tempe yang belum jadi. Setelah lelah mencari kemana-mana di sisi berbeda, si ibu merasa tertolong. Perempuan itu lalu memberikan uang seharga tempe ditambah bonus kepada ibu penjual tempe atas rasa syukurnya. Kisah inspiratif ini merupakan suatu pelajaran berharga kepada kita bahwa ujian yang dihadapi dalam kegagalan berdagang tidak semuanya berakhir menyedihkan. Sesungguhnya kegagalan tidak akan mengurangi rizki seorang hamba yang selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan Allah. Jadi tetaplah berpikir positif meski kegagalan menimpa diri kita. Yakinkan hati bahwa di balik kegagalan pasti akan ada episode kemenangan indah yang justru lebih indah dari apa yang dibayangkan. Allah Maha mengetahui apa yang kita perlukan daripada apa yang kita inginkan. Hadis yang disampaikan oleh Rasulullah ini adalah wujud kecintaan Allah kepada hambanya. Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Muttafaqun alaih. Sikap seorang hamba yang selalu menaruh harap dan menanti pertolongannya dari jalan kebuntungan
Ujian yang dihadapinya umumnya tidak tahu kemana arah yang harus ditujunya, seakan pintu harapan sudah tertutup. Semua ini bertujuan agar menjadi pendorong untuk mengarahkan harapannya kepada Allah semata. Ini juga menjadi peringatan supaya kita terus memperbaiki prasangka baik kepadanya. Ketika perasaan husnudzon sudah meliputi hati seorang hamba, dengan mudahnya dia bersyukur atas nikmat dan ujian yang Allah berikan kepadanya. Jadi tetaplah berhusnudzon agar menjadi pribadi yang bersyukur. Keutamaan orang yang bersyukur disebutkan di dalam Al-Quran, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Jika seorang salih menempuh jalan ilahi, telah mencapai tahapan syukur ibarat dia telah menemukan telaga bening. Quraisy Shihab. Bersyukur merupakan akhlak yang sangat tinggi nilainya dalam Islam. Demikian tingginya sehingga tidak salah kita mengatakan bahwa syukur mempunyai keagungan dan kedahsyatan, yaitu nikmat Allah yang akan dia rasakan secara terus-menerus. Balasan ini bersifat mutlak, tanpa batasan dan tanpa syarat. Paling penting, sifat syukur ini sangat dibenci oleh setan. Setan akan mengalami kesulitan menggoda manusia yang selalu bersyukur. Abdan syukura. Rasa syukurnya kepada Allah mampu menampakkan nikmat Allah yang diterimanya. A.F. Jailani dalam bukunya Membuka Pintu Rizki mengungkapkan bahwa rasa syukur merupakan tanda rasa terima kasih kepada Allah. Seorang abdan syakura di setiap detik dan menitnya akan selalu bersyukur dengan kehidupannya. Dia tidak akan melewati hari-hari dengan bermurung muka dan bermuram durja. Dia hanya menjadikan hari-harinya untuk senantiasa berterima kasih kepada Allah. Kenyataan hidup yang dapat kita saksikan, begitu banyak orang yang memiliki kekayaan materi, tetapi mereka tidak bisa merasakan kebahagiaan. Apa faktanya? Seringkali kita melihat mereka mencari tempat-tempat hiburan hanya untuk menghilangkan kebosanan. Mengapa demikian? Tentu jawabannya karena mereka tidak pandai bersyukur. Bisa kita lihat kembali mereka yang secara ekonomi dan pendidikan sangat minim, akan tetapi mereka masih bisa merasakan kebahagiaan. Tidak perlu mencari tempat-tempat hiburan. Bagaimana mau mencari tempat hiburan kalau keuangannya hanya cukup buat makan? Namun mereka